Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa kembali untuk membahas tentang kelompok sosial di masyarakat. Seperti pertemuan sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan review atau gambaran singkat materi-materi yang akan kita pelajari di bab ini. Beserta harapan Bapak adalah agar Bapak dan juga kalian masing-masing dari kita menyadari bahwa kita ini adalah makhluk sosial yang sangat membutuhkan orang lain. Dan manusia bisa bertahan hidup salah satunya adalah dengan cara membentuk sebuah kelompok. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, kita akan belajar tentang dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Di buku paket juga sudah ada, kalian bisa menggarisbawahi mungkin yang penting-penting. Harapannya adalah kita bisa lebih lagi mengeksplor, ya, lebih lagi untuk menggali tentang materi ini. Baiklah, kita langsung mulai saja tentang dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Sebelum itu kita harus mendefinisikan, ya, kelompok sosial itu. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Contoh dari gambar ini adalah anggota pramuka. Nah, kalau kita lihat dari definisi ini, ada beberapa poin yang cukup menarik. Yang pertama adalah kumpulan individu yang berhubungan. Apakah cuma berhubungan toh, Pak? Enggak, mereka berinteraksi. Jadi, misalkan guru kalian membentuk kelompok kecil nih untuk mengerjakan tugas. Kelompok kalian akan dikatakan sebagai kelompok sosial apabila kalian sudah punya hubungan, kan, ya, hubungan pertemanan. Nah, kalian juga harus berinteraksi gitu loh. Jadi tidak hanya diam aja. Jadi saat mengerjakan, ayo rek kumpul, ya kan? Kemudian saat kumpul satu sama lain, misalkan satu kelompok 5 anak. 5 anak ini diam aja, tidak ada ngobrolnya, tidak ada interaksinya. Itu bukan kelompok sosial, itu namanya. Ya. Jadi kelompok sosial, misalnya kelompok sosial nih, ya harus ngomong. Itu loh. Kalau kelompoknya diem tok, itu bukan kelompok sosial itu. Itu mungkin kelompok demit itu. Kan diem aja, atau kelompok patung nih lebih tepatnya, kan diem aja kan patung itu. Ya, enggak boleh. Nah, poin berikutnya dari kelompok sosial itu tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Artinya, ya kelompok itu yang nanggung ya semuanya kalau ada apa-apa. Baik buruknya kelompok itu ya yang nanggung, yang merasakan ya kelompok anggotanya. Misalkan maju nih presentasi. Kalau dapat poin bagus ya kena semuanya di kelompok itu, gitu loh. Demikian sebaliknya, kalau saat presentasi kemudian jelek, yang dapat nilai jelek ya satu kelompok itu. Makanya itulah artinya rasa kebersamaan. Makanya sebelum membentuk kelompok, sebenarnya kita itu harus sadar dulu gitu, bahwa kita itu apa ya, kalau dibilang ya harus sadar bahwa aku butuh orang lain, gak bisa. Gak ada kelompok itu artinya saling mendominasi, gak boleh sebenarnya juga gitu loh. Jangan mentang-mentang satu kelompok itu ada yang pinter gitu, sehingga yang maaf kata nih, yang kurang dari rata-rata itu tidak terabaikan. Enggak boleh. Gitu loh. Karena setiap kita itu unik. Bapak mungkin review kemarin juga jelaskan, kita itu unik gitu loh, setiap kita. Enggak bisa. Gitu ya. Ya, jadi poin-poin ini jangan sampai hilang. Poin yang pertama, memiliki hubungan dan saling berinteraksi. Kemudian memiliki rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Syarat
kelompok sosial menurut Suryono Sukanto ya. Pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Jadi, kalau kamu nggak sadar, ini bahaya. Berapa banyak dari kita ya, kalau suruh kumpul nih, ayo kumpul rek, ngerjain tugas matematika nih, atau bahasa Inggris, atau apa ya yang gak susah, bahasa Indonesia, atau PPKN sejarah, atau apapun itu. Aduh, aku gak bisa ya, ada les. Aduh, gak bisa ya, aku sudah ada janji sama CS ku, kita kumpul bareng di kafe. Nah, ini loh, tanpa kalian sadari kalau kalian pernah mengalami seperti itu atau pernah menyatakan statement itu, berarti kalian nggak sadar berarti. Wah bahaya, beneran. Kalau kelompok, maaf ya, anggota kelompoknya kayak gitu, aduh. Bapak tidak bisa membayangkan tuh, kelompok itu pasti akan hancur itu. Kenapa? Ego. Maaf kata ya, apakah yang mengajak ayo rek kumpul itu juga tidak punya kepentingan. Nah, itu jadi artinya apa? Kesadaran di sini artinya juga mengorbankan kepentingan pribadi. Ya. Jadi adanya kesadaran ini artinya kamu harus juga mengorbankan kepentingan pribadi kamu. Itu loh. Jangan sampai egomu mendominasi akhirnya kamu menghancurkan kelompokmu sendiri gitu. Nanti ujung-ujungnya saat presentasinya jelek, kamu sih disuruh ikut kumpul juga loh. Aku kan sudah ini terjadi konflik akhirnya kan. Yang salah siapa Pak Badi? Ya yang salah ya yang merasa dirinya ego, yang demi kepentingannya pribadi dia mengorbankan kepentingan kelompok. Tidak boleh ya. Harapannya Bapak di poin nomor 1 ini kalian jangan sampai memiliki sikap yang egois. Tidak boleh, harus sadar. Ya. Yang kedua, hubungan timbal balik. Ya tadi loh seperti Bapak katakan tadi di poin yang ini. Memiliki hubungan dan saling berinteraksi. Jadi bukan hanya diem aja. Artinya apa? Ada timbal balik, ada percakapan, ada brainstorming, ada tukar ide, tukar pendapat, sharing. 5 kelompok, yang pinter 1, yang 4 lah guys. Garapan kerjaan nggak boleh. Yang pintar ini juga bagaimana merangkul 4 temannya ini tuh. Nggak boleh ya. Jadi hubungan timbal balik di sini juga artinya apa? Menyetarakan, ya, menyetarakan perbedaan. Ini loh. Kalau yang tadi kesadaran itu juga kita artinya mengorbankan kepentingan pribadi ya demi kepentingan kelompok. Hubungan timbal balik juga ada buntutnya, ada ekornya apa? Penyetaraan. Kenapa? Kalau nggak ada penyetaraan, ya tadi yang sudah bapak kasih tahu. Yang 5 ya, misalkan 5 anak, 1-nya pintar mendominasi, ya udah 4-nya karena memang secara intelektual ya, misalkan akademik mereka tidak bisa atau pas-pasan. Ya dipasrahkan nih ke yang pintar, nggak boleh juga, nggak boleh. Ya harus ada penyetaraan sosial. Yang ketiga, ada suatu faktor pengikat yang dimiliki. Ini jadi namanya saling memiliki. Ya, saling memiliki hubungan. Jadi kenapa harus didahului dengan rasa memiliki agar adanya hubungan timbal balik. Coba kalau kalian masa MPLS dulu. Bapak yakin kalau kalian masa MPLS dulu ya diem-dieman dulu. Baru mungkin setelah kakak OSIS ya menyuruh kalian untuk ayo segera berkenalan, tanya nama, asal sekolah, dan pasti kalian harus awalnya pasti diawali dari perkenalan. Jadi faktor pengikat ini diawali dari minimal kepentingan dan tujuan yang sama-sama ingin mengenal. Ya, makanya di sini kan faktor tadi dapat berupa kepentingan yang sama, tujuan yang sama. Nah,
kepentingan dan tujuan yang sama inilah asal mula. Jadi basic dasar kelompok dibentuk itu dua itu awalnya. Ya, awalnya dua ini yang dibentuk, baru buntutnya ideologi, politik dan sebagainya ini yang mengikuti. Ya, jadi inilah syarat dan ciri dari kelompok sosial. Ya. Nah, ciri-ciri dari kelompok sosial nyata rek, nggak ada kelompok sosial itu semu, maya, nggak ada, hantu mungkin kelompoknya ya, dapat dikenal. Nah ini loh, makanya kenapa diawali dari perkenalan antar individu, ya, dan dibedakan kelompok sosialnya. Dari mana dibedakan kelompok sosialnya? Dari kepentingan, dari tujuan, dari ideologi tadi. Ya. Jadi ini ciri yang pertama, nyata. Ya, kelompok sosial itu bukan kelompok yang maya, tidak bisa dilihat, tidak bisa dijamah, tidak bisa dipegang, nyata itu kelompok itu. Ya. Yang kedua, tiap anggota memiliki kepentingan, nah sama nih, dan mempertahankan nilai hidup ini loh. Kepentingan dan nilai-nilai hidup. Harus ini. Harus. Loh, Pak, misalkan nih Pak, apakah dalam kepentingan dan nilai hidup yang sama ini pasti ada yang tidak sama Pak? Loh pasti. Setiap kita pribadi memiliki kepentingan dan nilai hidup yang berbeda. Misalkan Bapak berkenalan dengan si A. Setelah Bapak berkenalan dengan dia, pastilah ada persamaan dan perbedaan. Nah, perbedaan ini loh yang bagaimana kita secara individu, ya, kita korbankan perbedaan di antara kita. Perbedaan di antara diri Bapak dengan teman Bapak si A ini, bagaimana perbedaan kami harus dikorbankan. Yang persamaan yang difokuskan. Nah, mengapa juga dalam satu kelas nih, ya kan, satu kelompok kok bisa ada tukaran, tawuran, berantem, kok bisa? Ya kan tadi karena perbedaan yang mereka mendominasi, bukan persamaan, bukan kepentingan. Gitu loh. Perbedaannya, oh kamu beda sama aku, kita beda, udah. Nah, nggak bisa. Ini sulit loh. Poin nomor 2 ini. Kita harus mengorbankan lagi-lagi ego kita, mengorbankan aku beda sama dia itu seperti ini, aku seperti ini, jadi harus ada yang ngalah. Nah ya ini loh, nggak gampang bentuk kelompok itu makanya, ya kan? Makanya kan sering kita temui ya kalau guru-guru ya bebas. Bapak yakin yang membentuk kelompok itu pasti yang kesehariannya ya bersama. Pasti itu, nggak mungkin dengan yang beda. Misalkan si A, B, C punya kesamaan sama-sama suka game. Mereka membentuk kelompok game, ngobrol tentang game, update terbaru. Nggak mungkin saat guru meminta membentuk kelompok, 3 anak ini berpencar, nggak mungkin. Mereka pasti jadi satu. Kenapa? Udah kebiasaan mereka. Ini tanpa kalian sadari atau mungkin juga tanpa Bapak juga sadari, Bapak atau kalian mungkin pernah melakukan hal yang sama seperti itu. Makanya ego ini harus dibuang. Perbedaan harus dibuang gitu. Ya. Tiap kelompok memiliki struktur sosial. Dalam hal ini memiliki kedudukan pasti. Kelompok itu harus punya struktur, punya sistem organisasi. Setidaknya kelompok itu punya job desk. Ada 5 anak. Misalkan drama, 1 anak bikin perlengkapan, 1 anak bikin naskah, 1 anak mungkin penata busana atau penata rias, 1 anak ya kan bagian koreonya, ya kan. Nah, harus ada strukturnya atau sistemnya, ada job desk-nya. Tidak mungkin yuk anak-anak, yuk rek kita kerjakan tugas matematika ya, lalu kerjain sendiri, nggak bisa. Harus dibagi tugasnya.
Oh, si A kamu nomor 1 sampai 5, B 6 sampai 10, C. Nah, ini loh. Itu yang dimaksud dengan struktur sosial, artinya punya sistem yang jelas, punya pembagian job desk yang jelas kelompok itu. Gak mungkin sama, walaupun memang tetap kembali ke poin pertama. Ya tadi ya yang di awal tadi ada penyetaraan. Tapi tetap walaupun setara di sini tuh bukan ngomong soal setara status enggak gitu. Tapi setara yang tadi punya job desk dilibatkan gitu loh artinya. Yang keempat, tiap anggota kelompok memiliki peran tadi sama di poin nomor 3 yaitu diatur dalam struktur sosial, dalam sistem. Yang kelima, punya norma kelakuan yang mengatur pasti. Jadi ada namanya perjanjian kontrak nih misalkan ya. Oh, bagi yang tidak mengumpulkan akan dihukum. Nah, itu jadi perlu nggak Pak norma dan sanksi sosial di kelompok itu, wajib itu. Jadi makanya saat kalian membentuk kelompok dan sudah terbentuk, syarat pertama adalah kalian bikin rules. Sebelum kalian ke job desk, langkah pertama setelah kalian membentuk kelompok dan kelompok sudah terbentuk, bikin rules-nya, bikin aturannya. Gitu. Untuk apa? Agar ditaati untuk semua. Agar apa ya? Sesuai target gitu loh. Tidak akhirnya menggampangkan, akhirnya meremehkan, ujung-ujungnya telat mengumpulkan tugasnya kan. Nah, ini. Jadi tetap ya perlu adanya norma dan sanksi sosial, itu poin di nomor 5. Proses dan faktor pembentuk kelompok sosial. Ya, proses. Manusia adalah makhluk sosial yang secara kodrati tidak dapat hidup tanpa orang lain. Ini sudah. Dan tolong itu selalu kalian tanamkan dalam pikiran kalian, Rek. Jadi tidak ada manusia yang sombong. Nih kalau perlu nih, kalau orang sombong itu dikasih sanksi sosial aja. Buat apa? Kan sombong itu kan artinya dia nggak butuh orang lain. Oh nggak boleh, itu kodratnya manusia yang sudah Tuhan ciptakan bahwa kita ini makhluk sosial. Nggak boleh sombong itu. Walaupun dia kaya, maaf ya, walaupun dia kaya, dia tetap harus rendah hati, tidak boleh sombong. Karena dia kaya juga ada orang lain. Loh. Orang kaya juga, maaf dia kaya juga karena bantuan orang lain loh. Buat apa dia sombong? Ya, buat apa? Makanya nih, Bapak harapkan kalian kelak bukan jadi pribadi yang sombong. Ya walaupun nanti kelak kalau Bapak kalian sudah sukses dan mungkin Bapak mungkin lupa karena banyaknya murid ya. Kalau kalian masih kenal Bapak dan kalian sudah sukses, ya Bapak nggak minta disapa sih, tapi ya ibu ya nanti disapa kelaknya nantinya. Ngapain? Kalau disapa Pak, lu itu wujud norma, wujud rasa terima kasih, gitu loh. Karena maaf kata, kalau tanpa guru yang sejak mendampingi sejak TK, PAUD ya, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kalian nggak akan jadi juga seperti ini. Gitu loh. Ya, oke lanjut. Nah ini. Faktor pembentuk kelompok sosial. Pertama, adanya kepentingan yang sama, adanya pertalian darah atau keturunan yang sama, dan yang ketiga adalah daerah atau wilayah yang sama. Di materi geografi itu juga ada faktor ini. Jadi, mengapa adanya kelompok? Ya karena ini kepentingan yang sama. Tujuan ya di sini, kepentingan di sini artinya tujuan. Sekali lagi, tujuan manusia berkelompok itu untuk bertahan hidup. Sekali lagi, manusia membentuk kelompok dia itu untuk bertahan hidup. Apa contoh kelompok? Contohnya Pak, gampang. Bekerja, lingkungan pekerjaan itu kelompok loh. Ya kan? Loh Pak, saya kalau nggak bekerja di kantor atau di perusahaan itu bagaimana Pak? Apakah saya tetap juga membentuk kelompok? Perlu. Kalian pengusaha nih misalkan
Pak saya ini Pak usaha online Pak. Kan tidak di kantor Pak, saya tidak ikut orang, bisa sendiri. Tetap kamu butuh suatu wadah. Untuk apa? Mengiklankan produkmu. Makanya kan bermunculan toh, ada maaf ya kalau sebut merek Bapak, ada Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak dan sebagainya. Itu dibentuk juga kelompok itu rek. Jadi walaupun kalian bekerja ikut orang dan menjadi wira swasta, tetap kalian butuh kelompok yang kepentingannya sama, bertahan hidup. Tentu saja dengan cara yang berbeda-beda maksudnya di sini. Tapi endingnya, muaranya adalah kalian untuk bertahan hidup. Pertalian darah atau keturunan sama. Nah ini di beberapa suku di Indonesia ini masih kental ini. Ya, suku Sunda, ya, suku Batak, suku Ambon, Flores dan sebagainya, di mana mereka ada beberapa suku ya, ras atau mungkin di Medan Marga atau apapun itu yang masih kadangkala ini dalam perjodohan pun ya, itu masih mengutamakan keturunan. Nah, pertalian darah atau keturunan yang sama ini pasti ada pembentuknya. Apa pembentuknya tadi yang ketiga ini? Daerah atau wilayah yang sama. Daerah atau wilayah yang sama inilah yang akhirnya membentuk keturunan atau pertalian darah yang sama. Jadi dua ini sama ini itu satu kesatuan. Jadi saling berhubungan. Bapak, kalau ini bisa nggak dari kedua? Iya bisa. Bisa. Artinya tidak, kepentingan tujuan ini juga tidak diatur, tidak dipengaruhi oleh kondisi geografis. Tetapi kondisi geografis yang sama nanti akan mengakibatkan salah satunya adanya keturunan yang sama. Nah, inilah ketiga faktor pembentuk kelompok sosial. Ada pertanyaan? Harapannya Bapak materi singkat ini tentang proses pembentukan atau dasar pembentukan bisa kalian tangkap maknanya, ya. Jadi Bapak review singkat ya sebelum Bapak akhiri, bahwa dasar pembentukan kelompok sosial di Bapak Sorangkum ya, 3 ini. Dasar pembentukan ini adalah karena adanya kepentingan, ya kan? Adanya pertalian darah yang sama, dan juga adanya daerah yang sama. Ya. Jadi kalau ada soal yang nanti yang mungkin kalian jawab, misalkan jelaskan dasar pembentukan kelompok sosial 3 ini. Kepentingan sama kalian jelaskan. Pertalian darah kalian jelaskan, dan daerah yang sama juga kalian jelaskan. Oke. Nah, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis kelompok sosial. Ya. Sebenarnya kalau via tatap muka ya, subbab ini itu bisa dipakai untuk 2 kali tatap muka, artinya 4 jam pelajaran atau seminggu, ya kan. Tetapi karena pandemi, Bapak akhirnya mencoba meringkas, ya, benar-benar meringkas, benar-benar merangkum poinnya yang nanti kelak kalian bawa gitu loh. Jadi harapannya Bapak di pertemuan kali ini tuh adalah, pertama, harapannya Bapak adalah kita, Bapak dan kalian harus sadar nih bahwa kita butuh kelompok. Untuk apa? Bertahan hidup, beradaptasi. Coba di tengah pandemi seperti ini, banyak tuh orang yang jualan via online. Mengapa? Ya untuk bertahan mereka. Bapak yakin
Orang-orang yang jual online ini, baik secara pribadi ataupun kelompok, pasti menjualnya ke grup-grupnya mereka, grup WA, setidaknya minimal. Ya, grup WA, ngapain? Untuk bertahan hidup dia. Nah, kan kita tahu bahwa nggak boleh lah ada sikap sombong, ya. Harapannya Bapak itu juga yang kedua adalah kalian tidak boleh punya sikap sombong. Buat apa sombong? Coba apa keuntungan sombong itu? Toh sekali lagi Bapak tekankan, orang kaya bisa kaya karena orang lain, orang itu. Contoh saja paling gampang. Bapak ini penjual toko kue atau pabrik lah, pabrik ya punya pabrik kue. Awalnya Bapak merintisnya dari nol, dari bawah, mungkin dijajakan, ya kan? Bapak buat, Bapak jajakan. Siapa yang beli? Bapak sendiri? Enggak, yang beli orang lain toh. Kemudian Bapak ada inovasi, orang-orang akhirnya membeli. Uang dari siapa ini? Orang lain. Kita hanya sebagai penggagas kreativitas gitu. Yang beli siapa? Orang lain. Akhirnya lama kelamaan usahanya berkembang akhirnya bikin pabrik. Kaya kan? Apakah kayanya dari dirinya sendiri? Enggak, dari orang lain. Ya, harapannya Bapak di dasar pembentukan kelompok sosial ini adalah kita sadar loh, bahwa kita tuh hidup harus bersosialisasi. Harapannya nanti kalau ada kelompok yang nanti Bapak bentuk, nanti kalau face to face, nggak ada yang namanya mengorbankan kepentingan umum demi pribadi, nggak boleh. Coba kalau dibalik ke diri kalian, ya kan ya. Jadi harapannya Bapak yaitu pertama, kalian sadar bahwa kalian itu makhluk sosial, butuh orang lain tuh beradaptasi, butuh orang lain tuh bertahan hidup. Harapan Bapak yang kedua, nggak boleh sombong. Untuk apa sombong itu? Ya kan? Karena kita makhluk sosial. Kecuali kita apa-apa bisa sendiri. Ya kan? Tapi kita butuh orang lain loh. Sekaya apapun, mau isi bensin sendiri, nggak bisa. Pasti ada petugas POM yang mengisikan. Butuh orang lain kan. Makanya yuk, ya. Kelak Bapak harap kalian jadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang kaya. Bukan kaya secara materi, tapi kaya akan hati, kaya moral. Artinya kalian jadi orang yang rendah hati, disegani. Walaupun Tuhan izinkan kalian menerima kekayaan secara materi, kan nggak sombong. Kelak ya. Itu aja dari Bapak. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas jenis-jenis kelompok sosial di masyarakat. Akhir kata, selamat pagi anak-anak. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, kata-kata yang mungkin menyakitkan, mengecewakan. Bapak tidak ada maksud yang seperti itu. Ya, Bapak hanya menjelaskan secara spontanitas berdasarkan materi dan ilmu yang sudah Bapak pelajari. Ya, dan juga pengalaman tentunya. Oke, itu aja dari Bapak. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi dan Tuhan memberkati.